Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada penjelasan atau poin yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, walihada qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa dalilu syafaati qawluhu ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Wa syafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Wa syafa'atul manfiyah ma kana tutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi indallah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Wa syafa'atul musbatatu hiya allati tutlabu minallahi wa syafi' muqrabun bisyafa'ati wal mashfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni, kama qala ta'ala, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Penulis mengatakan, dalil dari syafaat adalah dalil syafaati qauluhu ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi, dan mereka beribadah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak membahayakan, wa la yanfa'uhum, dan tidak juga memberikan manfaat bagi mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan, haula, mereka itu yang mereka sembah itu, syufa'auna indallah, adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alasan mereka kenapa ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka ditanya, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan, tidak bisa mencelakakan, tidak juga bisa memberikan kebaikan. Mereka mengatakan, haula, iya, mereka itu adalah, justru mereka itu adalah para pemberi syafaat bagi kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'atu syafa'atani, dan syafaat itu terbagi menjadi dua, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Syafa'atun manfiyah, syafaat yang tertolak, wa syafa'atun musbatah, syafaat yang diterima. Wa syafa'atul manfiyah, adapun syafaat yang ditolak adalah kana tutlabu min ghairillah, adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, fima, dalam hal yang la yaqdiru alaihi inallah, dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, maka infakkanlah, nafkahkanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli, sebelum ayatiya yaumun, sebelum datang hari, la bay'un fihi wala khullatun, tidak ada jual beli dan juga tidak ada teman setia, wala syafa'atun, dan juga tidak ada syafaat, wal kafiruna humuz zalimun, dan sesungguhnya orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Wa syafa'atul musbatah, adapun syafaat yang diterima adalah hiya allati tutlabu minallah, adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi'u mukramun bisyafaati, adapun orang yang memberikan syafaat dimuliakan, diagungkan, dimuliakan dengan adanya syafaat, dengan bisa memberikan syafaat. Wal masyfu'u lahu, adapun orang yang memberikan, menerima syafaat, man radiyallahu, adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapannya, qaulahu wa amalahu, dan amalannya.
badal izni, setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada seorang pun, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, di sisinya atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan dari Syekh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, syarahnya, asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun wa laysat mutlaqah. Syafaat yang diyakini oleh orang-orang yang menyembah selain Allah, bahwasanya apa yang mereka sembah bisa memberikan syafaat. Syafaat itu punya syarat dan punya aturan. Laysat mutlaqah, tidak bebas lepas begitu saja. Mungkin dalam bahasa kita sekarang ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, tidak semua orang bisa mendapatkan syafaat. Ada aturannya, ada syaratnya, ada batasannya. Fasyafatu syafa'atan, dan syafaat itu terbagi menjadi dua. Saya membagi syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafa'atun nafahullah, syafa'atun nafahullah jalla wa ala, syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hiya syafa'ah, yaitu syafaat yang bighairi izni, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat fala yashfa'u ahadun illallah illa biizni, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Wa abdul khalqi, manusia yang terbaik, wa khatamun nabiyyin, dan nabi penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yashfa'a, kalau ingin memberikan syafaat, an yashfa'a li ahli mauqif, bagi para manusia yang nanti mereka tertahan di mauqif sebelum mereka disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, mereka dikumpulkan, kemudian mereka menunggu dalam waktu yang lama, menunggu disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali memberikan syafaat pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi ingin memberikan syafaat kepada ahli mauqif yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya khurru sajidan, maka Nabi SAW menyungkur bersujud baina yaday rabbih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabbnya. Wa yad'uhu, berdoa kepada Allah, wa yahmaduhu, memuji Allah, wa yusni alaihi, menyanjung Allah. Wa la yazalu sajidan, dan terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud hatta yuqal, sampai disebutkan yuqalu, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'saka, angkat kepalamu, wa qul tusma, mintalah maka akan didengar permintaanmu, wasyfa'tu syafa', dan berikanlah syafaat maka syafaatmu akan dikabulkan. Fala yashfa'u illa ba'dal izni, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin. Kita lihat di sini dalam ayat yang disebutkan oleh mu'allif tadi, bahwasanya ada syafaat yang tertolak, syafaat al-manfiyah. Nah, beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 254, di mana pada hari kiamat nanti Allah SWT memotivasi orang beriman agar mereka menafkahkan harta mereka sebelum datang pada hari kiamat, di mana tidak ada jual beli, tidak ada teman setia, dan tidak ada syafaat. Maksudnya syafaat itu tidak akan bermanfaat lagi dari orang-orang yang tidak Allah. Ada syafaat yang, ini adalah contoh syafaat yang ditolak oleh Allah SWT. Karena dalam ayat yang lain justru, atau dalam dalil yang lain justru ditetapkan bahwasanya ada syafaat yang diterima. Ini adalah contoh syafaat yang ditolak. Jadi, pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat jual beli, tidak lagi bermanfaat teman setia, dan juga tidak lagi bermanfaat syafaat, yaitu syafaat yang tidak mendapatkan izin, syafaat yang tertolak, syafaat yang diberikan kepada orang-orang kafir. Maka di sini beliau menyebutkan syafaat itu bisa diberikan setelah mendapatkan izin. Bagaimana Nabi SAW, makhluk yang terbaik, afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin, abdul khalqi wa khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad SAW, beliau bisa memberikan syafaat
Tapi ketika beliau ingin memberikan syafaat kepada para penduduk, kepada para manusia pada saat itu, beliau bersujud dulu, berdoa kepada Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala sampai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru beliau bisa memberikan syafaat. Tidak serta-merta Nabi di hari kiamat nanti langsung beliau bangkit kemudian langsung mengatakan beliau memberikan syafaat, tapi beliau meminta kepada Allah agar bisa memberikan syafaat, lalu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafaatul musbatatu, adapun syafaat yang diterima adalah hiyallati takunu li ahli tauhid, adalah syafaat bagi para pelaku tauhid atau orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fal musyriku la tanfa'u syafaatun, adapun seorang yang menyekutukan Allah, la tanfa'uhu syafaat, tidak akan bermanfaat baginya apa syafaat jenis apapun. Syafaat tidak akan bermanfaat baginya, syafaat apapun. Wallazi qaddimul qarabin lil kuburi wan nuzuri lil kubur hadza musyrikun la tanfa'uhu syafaat. Lalu beliau mencontohkan orang-orang yang yuqaddimu, yang mempersembahkan al qarabin, persembahan bagi kubur, wan nuzur, bernazar untuk kubur, hadza musyrikun, ini adalah jenis dari perbuatan kesyirikan. La tanfa'uhu syafaat, maka syafaat itu tidak akan bermanfaat bagi mereka ketika mereka menyembah. Yang tadi disebutkan oleh Syekh, beliau mengatakan ada orang yang mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Orang-orang yang menyembah selain Allah, yang mereka menyembah patung-patung orang soleh, mereka menyembah patung orang soleh. Nah, mereka menyembah. Apa alasannya? Agar menjadi pemberi syafaat. Nah, sementara syafaat mereka adalah syafaat yang tidak diterima. Nah, kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan syirik. Dari awal mereka sudah melakukan perbuatan ini. Mereka berharap patung yang mereka sembah, patung orang soleh yang mereka sembah itu, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa mencelakakan mereka, tidak bisa berbuat apa-apa, mereka berharap itulah pemberi syafaat. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan justru membuat syafaat itu tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka adalah pelaku kesyirikan. Nah, kita lihat di sini. Maka wasyafaatul musbatatu hiya allati takunu li ahli tauhid. Maka syafaat yang bermanfaat yang diterima adalah syafaat yang didapatkan atau untuk para pelaku tauhid yang tidak menyekutukan Allah. Fal musyriku la tanfa'u syafaatun wallazi yuqaddimul qarabina lil quburi wan nuzuri lil quburi hadza musyrikun la tanfa'u syafaah. Orang-orang yang sudah kita sebutkan tadi, mempersembahkan, yang mereka beribadah, mereka mengatakan kami tidak menyembah. Tapi apa yang mereka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu ketika mereka mendatangi orang-orang soleh, berdoa di patung orang soleh. Mereka mendatangi patung-patung orang soleh, mereka berdoa di sisinya, berharap mereka bisa menjadi syafaat atau menjadi pemberi syafaat, atau juga bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka apa bedanya apa yang dilakukan oleh mereka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini ketika mereka datang ke kuburan, berdoa, berharap kepada orang soleh yang mereka yakini ada di dalam kubur tersebut bisa memberikan syafaat bagi mereka. Wal khulasa wa khulasatul qaul, maka intinya anna syafa'ah al-manfiyah hiya allati tutlabu bi ghairi iznillah au tutlabu lil musyrikin. Intinya syafaat yang ditolak adalah allati tutlabu bi ghairi iznillah, yang diminta tanpa izin dari Allah. Artinya tidak mendapatkan rekomendasi dari Allah, juga tidak mendapatkan asisi dari Allah, maka tidak akan bermanfaat. Au tutlabu lil musyrikin, atau diminta untuk orang musyrik, meminta syafaat tapi diberikan kepada orang musyrik, maka ini tidak akan bermanfaat. Wa syafaatul musbatatu hiya allati takunu ba'da iznillah wa li ahli tauhid. Adapun syafaat yang diterima adalah syafaat yang setelah mendapatkan izin Allah dan juga untuk ahli tauhid, yaitu orang yang Allah ridhoi, man radiya Allahu qaulahu wa amalahu, adalah orang-orang yang Allah ridhoi ucapan dan perbuatan amalannya. Nah, mungkin ada pertanyaan,
Bukankah paman Nabi SAW Abu Talib mendapatkan syafaat dari Nabi? Kita menyebutkan bahwasanya orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat. Jawaban kita iya. Secara umum kita mengatakan orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat, iya. Tapi kasus Abu Talib adalah kasus khusus yang khusus untuk Nabi saja. Artinya orang lain tidak akan bisa memberikan syafaat bagi orang musyrik yang mereka inginkan untuk mendapatkan syafaat. Ini hanya khusus untuk Nabi. Dan itu pun syafaat yang diberikan kepada Abu Talib tidak membuat dia keluar dari neraka. Tetap mendapatkan azab, tetap mendapatkan azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Hanya saja dia berada di puncak neraka, tidak berada di dasar neraka. Dan hukuman yang diterima oleh Abu Talib adalah hukuman yang paling ringan dibandingkan dengan penduduk neraka yang lain. Meskipun kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga atau dibandingkan dengan yang lain, maka hukuman yang paling ringan di neraka itu sudah cukup luar biasa. Maka jangan pernah seseorang berharap berada dalam neraka meskipun hanya dihukum dengan hukuman yang paling ringan. Itu sebuah cita-cita yang salah. Maka apa yang didapatkan oleh Abu Talib adalah sebuah kekhususan, istimewaan yang hanya untuk Nabi, tidak untuk selain Nabi. Dan itu pun tidak membuat Abu Talib keluar dari neraka. Tetap beliau kekal di dalam neraka selama-lamanya, karena beliau adalah orang yang termasuk berada dalam agama nenek moyangnya, tidak mau mengikuti agama Nabi SAW. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.